Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Muda bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau melanjutkan Fisika kelas 12. Masih tentang bab atom. Ya, video yang kedua. Pak Anang menjelaskan tentang spektrum atom hidrogen. Kemarin pada video yang sebelumnya itu kan modelnya atom Rutherford itu kan masih ada kelemahannya. Kemudian dibenahi oleh mau dibenahi oleh muridnya yang namanya Bohr. Nah, untuk mengetahui kesalahan dari Rutherford itu kan dibandingkan dengan struktur atom hidrogen yang telah ditemukan para ilmuwan fisika termasuk Bohr di dalamnya. Nah, sekarang kita bahas, sebelum kita bahas konsep dari atom Bohr, kita akan bahas tentang konsep tentang spektrum atom hidrogen. Anak-anak, kenapa yang dipakai adalah hidrogen? Ya. Nah, ini menggunakan atom hidrogen karena memang atom hidrogen itu yang paling sederhana. Ya, kalau anak lihat di simbol kimia ya, hidrogen itu H, itu kan satu ya. Jadi elektronnya satu, protonnya satu, gitu ya. Di sini lihat protonnya satu, elektronnya satu. Sehingga kalau berupa atom ya, konsep dari Rutherford itu ya, yang nanti juga sama dengan Bohr bahwa intinya berada di tengah, terus dikelilingi oleh elektron yang bertindak seperti planet gitu ya, berputar mengelilingi positifnya, intinya yang bermuatan positif, positron tadi. Nah, kalau hanya satu-satu kan itu gampang untuk dibahas gitu ya. Nanti kalau sudah kompleks, misalkan elektronnya 2, elektronnya 4, elektronnya 8, wah susah gitu ya. Makanya untuk membahas ini memang yang dipakai adalah hidrogen. Jadi satu elektron. Nah, konsepnya satu elektron. Nah, ini nanti dijadikan sebagai gampangannya gambaran untuk yang lain ya. Jadi model gitu ya, model. Sehingga nanti kalau ini paham, ini bisa, maka nanti tinggal untuk yang lain ya setipe dengan itu. Baik anak-anak, sekarang spektrum atom hidrogen itu didapatkan dengan cara begini. Ini ada tabung kemudian diisi dengan gas hidrogen. Jadi oleh Bohr ini diisi dengan atom hidrogen. Nah, kemudian tabung ini dibuat tekanannya rendah. Jadi kondisinya tekanannya bisa direndahkan ya. Tekanannya direndahkan ya dengan alat tertentu, terus dihubungkan dengan sumber tegangan yang tinggi. Gitu ya. Nah, dia berada di suatu tempat gitu ya. Ini kalau ini kan saya ambil cuma sininya saja. Ini kalau misalkan faktanya ya dia akan berupa ruangan begitu sehingga tertutup rapat kecuali hanya celah sempit ini saja. Jadi ada celah sempit di sini agar nanti cahaya atau spektrum yang keluar dari tabung yang berisi gas hidrogen tadi kemudian bisa diamati. Jadi yang dilihat hanya yang keluar lewat celah sempit ini aja. Gitu ya. Di yang lainnya diabaikan. Kalau di sini diberikan pembatas yang sangat besar sehingga cahayanya tidak bisa berpengaruh ke sini. Kemudian di sini ada celah sempit gunanya untuk melihat cahaya yang lewat celah itu saja yang kita bahas. Yang lainnya enggak. Nah, ini celah sempit. Nah, ternyata kemudian ketika ada pancaran gelombang elektromagnetik atau spektrum keluar dari tabung gas hidrogen, nah, kemudian lewat celah sempit. Nah, kemudian setelah lewat celah sempit sudah yang keluar tadi, terus dilewatkan ini prisma, ya, dilewatkan prisma. Nah, prisma ini akhirnya dia bisa memunculkan spektrum. Kalau kita lihat pada cahaya matahari aja, ketika lewat prisma, maka mereka matahari yang spektrumnya lengkap gitu ya, itu akan muncul mulai warna merah sampai ungu, magic binium, merah, jingga, kuning, hijau,
Mejiku biru, nila, ungu. Ya. Warna pelangi itu ya. Nah, namun di sini nanti nggak sampai seperti itu ya. Yang jelas bisa dibuktikan bahwa ternyata ditangkap oleh layar di sini ada spektrum garis. Spektrum garis dengan jarak tertentu yang sangat teratur. Nah, inilah yang membuktikan bahwa konsep dari Rutherford itu kemudian lemah atau salah ya, karena ya kalau menurut konsep Rutherford kan nanti akhirnya mengecil, mestinya ya yang dipancarkan juga berubah-berubah, tapi ini tetap seperti ini terus gitu ya. Kalau tetap seperti ini terus, berarti ya dia akan tetap putarannya itu tidak berubah-berubah. Nah, oke. Nah, kemudian diteliti oleh ilmuwan fisika, wabil khusus si Bohr tadi ya, dia membuatkan spektrum atom hidrogen secara umum itu dihasilkan dari perpindahan elektron dari lintasan yang lebih luar ke lintasan yang lebih dalam ya. Jadi kenapa kok bisa muncul spektrum? Kenapa kok bisa muncul gelombang elektromagnetik? Ternyata adalah peristiwanya pada saat elektron pindah dari lintasan yang luar ke lintasan yang dalam. Dan ini nanti memang konsep dari Bohr ya, ini juga nanti dibahas setelah video ini ya, video yang ketiga. Jadi model atom Bohr itu. Nah, diumpamakan seperti ini, ketika di sini ada atom dari kulit Nb, elektron dari kulit Nb, kemudian dia pindah ke dalam ya, ke Na. Na ini adalah dalam, lebih dalam. Kalau ini kulit 1, kulit 2, berarti 2 ke 1. Kalau ini kulit 3, kulit 4, maka dari kulit 4 ke kulit 3. Yang jelas kulit luar menuju kulit yang lebih dalam ke inti ya. Maka konsepnya akan memancarkan gelombang elektromagnetik ya. Nah, sehingga kalau bagaimana agar bisa seperti ini, makanya perlu diberikan ini tadi tegangan yang sangat tinggi tadi. Jadi konsepnya ketika elektron itu berada di suatu kulit, kemudian diberikan potensial, energinya bertambah, maka dia lompat ke keluar. Nanti dijelaskan di konsepnya Bohr. Nah, pada saat dia lompat keluar itu, maka di situ tidak stabil dan akhirnya kemudian dia kembali ke tempat semula. Pada saat dia dari luar menuju dalam, itulah dia memancarkan gelombang elektromagnetik. Nah, berapa besar gelombang elektromagnetik tadi, panjang gelombangnya, maka bisa dihitung dengan cara seperti ini. 1 lambda sama dengan R, konstanta Rayleigh ya, kemudian dikalikan 1/Na kuadrat. Ini yang dituju. Na adalah kulit yang dituju oleh elektron, dikurangi 1/Nb kuadrat. Nb adalah kulit elektron asal ya, kulit elektron asal. Jadi dari luar menuju dalam. Nah, anak-anak, akhirnya kemudian muncullah para ilmuwan yang mempelajari tentang spektrum itu. Akhirnya muncul Deret ya. Deret ya. Jadi orang yang pertama yang meneliti yang Deret pertama dari luar ke kulit 1 namanya Lyman. Ya, sehingga Deretnya dinamakan Deret Lyman. Pada tahun 1906, Lyman itu membuat suatu percobaan. Jadi dia buatkan bahwa untuk Na-nya itu 1, kulit 1. Lah, kalau pindahnya ke kulit 1 gitu ya, maka bisa dari 2 ke 1, 3 ke 1, 4 ke 1 dan selanjutnya. Makanya di sini ya, NB-nya bisa 2, 3, 4 dan selanjutnya. Pokoknya kulit luar menuju 1 itu miliknya Lyman. Sehingga dikenal dengan Deret Lyman. Anak-anak, pada Deret yang pertama tadi, Deret Lyman, itu nanti panjang gelombangnya itu berada di daerah ultraviolet. Nah, pada bab 8 ya, di video Pak Anan juga dijelaskan bahwa gelombang elektromagnetik itu kan ada spektrumnya ya.
mulai yang dari paling bawah frekuensinya gitu ya, itu gelombang radio, di atasnya itu gelombang TV, di atasnya lagi itu gelombang pendek, terus di atasnya inframerah, di atasnya lagi cahaya tampak ya, di atasnya lagi ultraviolet ya, di atasnya lagi sinar X, paling atas frekuensinya paling besar sinar gamma. Nah, pada deret Lyman yang tadi dari kulit luar ke kulit satu, baik dari 2 ke 1, 3 ke 1, 4 ke 1, 5 ke 1, itu akan menghasilkan deret yang dikenal dengan deret Lyman, maka di daerah ultraviolet gitu ya. Banyak gelombangnya atau frekuensinya berada di daerah ultraviolet. Nah, berikutnya adalah seorang ilmuwan namanya Balmer. Balmer itu 1885, lebih dulu dibandingkan Lyman dia. Itu menemukan deret yang dikenal dengan deret Balmer. Ya. Balmer memancarkan gelombang yang dihasilkan dari kulit luar ke kulit 2. Nah, makanya Na-nya 2, Nb-nya 3, 4, 5, 6 dan selanjutnya. Jadi dari kulit 3 ke 2, dari kulit 4 ke 2, dari kulit 5 ke 2. Nah, itu semua dikenal dengan deret Balmer. Kayak mana yang menemukan adalah Balmer. Nah, lambda yang dihasilkan atau gelombang yang dihasilkan itu terletak pada cahaya tampak. Ya. Cahaya tampak itu kalau dari frekuensinya di bawah dari ultraviolet gitu ya. Tapi kalau dari panjang gelombangnya lebih besar dari ultraviolet, kan frekuensi dan panjang gelombang kebalikan. Jadi kalau dari sinar gamma itu frekuensinya terbesar, tapi panjang gelombangnya terkecil. Jadi gitu ya. Kalau dari gelombang radio itu frekuensinya paling kecil, tapi panjang gelombangnya paling besar. Nah, jadi urutannya gitu ya, bisa dilihat di bab 8. Baik, berikutnya adalah deret Paschen ya, 1908. Nah, Paschen membuat deret atau gelombang elektromagnetik yang dihasilkan dari spektrum atom hidrogen itu Na-nya 3. NB-nya mulai 4, 5, 6. Jadi dari 4 ke 3 lompatannya, dari 5 ke 3, dari 6 ke 3, akhirnya menghasilkan spektrum atom hidrogen dengan rumusnya ini ya sama ya, lambda R kemudian 1/3 kuadrat min 1/NB kuadrat. NB-nya tinggal ngitung pakai yang mana, tergantung nanti diketahui yang apa. Nah, ya, saya berikan lingkaran begini biar lebih bagus. Nah, kemudian lambda yang dihasilkan atau gelombang yang dihasilkan terletak di daerah inframerah. Saya berikan 1 karena memang nanti baik deret yang ketiga, keempat, kelima semua di daerah inframerah. Jadi gitu. Percobaannya memang mulai dari ultraviolet sampai inframerah saja yang namanya spektrum gelombang spektrum atom hidrogen ini. Hanya berada rantang dari ultraviolet sampai inframerah. Nah, ini inframerah yang pertama. Nah, kemudian deret yang keempat adalah deret bracket 1922. Nah, ya. Bracket ini nama orang juga, dia membuat lompatan elektron dari 5, 6, 7 ke 4. Jadi dari 5 ke 4, kemudian 6 ke 4, kemudian 7 ke 4, dan selanjutnya. Maka rumusnya adalah 1/lambda R dikalikan 1/4 kuadrat min 1/NB kuadrat. Ya. NB-nya ya mulai 5, 6, 7. Ya, jadi gitu ya. Dan selanjutnya. Nah, ternyata hasil spektrumnya terletak di inframerah 2. Gitu anak-anak ya. Kemudian yang kelima adalah deret Van ya, 1924. Ini yang terakhir dari yang kelima. Berarti Na-nya 5, NB-nya bisa 6, 7, 8 dan selanjutnya. Rumusnya adalah 1/lambda sama dengan R dikalikan 1/5 kuadrat min
1/NB kuadrat. NB-nya bisa 678. Dan hasilnya atau spektrum yang dihasilkannya terletak pada inframerah juga yang ketiga. Ini anak-anak konsep tentang spektrum atom hidrogen. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Saya berikan 2 contoh soal saja. Baik anak-anak, untuk soal yang pertama saya ambilkan dari biasa buku saku Vindo anak-anak ya. Ini di sini pada halaman 294. Tanam bacakan dulu ya. Soal latihan 10.2. Akibat transisi elektron yang tergolong deret Paschen dipancarkan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 1,28 kali 10⁻⁻⁶ meter. Tentukan asal lintasan elektron yang bertransisi itu bila besar tetapan Rayleigh R sama dengan 1,097 kali 10⁻⁷. Anak-anak, ketika diketahui panjang gelombangnya adalah 1,28 10⁻⁶. Terus deretnya Paschen. Ingat tadi, deret Paschen berarti panjang gelombang terjadi perpindahan elektron dari kulit luar ke kulit 3. Paschen ya. Ke kulit 3. Maka R-nya sekian ya. Sudah, ini R-nya sekian per meter ya. M meter pangkat -1 itu per meter. Baik. Dicari kulit luarnya, NB-nya. Maka 1/λ sama dengan R dalam kurung 1/3 kuadrat anak-anak min 1/NB kuadrat. Kita masukkan panjang gelombangnya 1/1,28 10⁻⁶ ya, R-nya dimasukkan 1,097 kali 10⁻⁷. Kemudian di sini 3 kuadrat 1/9 min 1/NB kuadrat. Nah, ini dipindahkan ke bawah sehingga perkalian akhirnya 1,28 kali 10⁻⁶ dikalikan 1,097 kali 10⁻⁷ sama dengan 1/9 min 1/NB kuadrat. Nah, ini anak-anak. Ini min 6, ini plus 7 dicorek ya. Jadi tinggal 1. Sehingga akhirnya kemudian 1,28 ini kan masih 1 tak kalikan ini jadinya 10,97. Nah, 1/9 per 1/NB kuadrat. Dipindah maaf ya. Min ini pindah ke sana jadi plus 1/NB kuadrat. Kemudian 1/9. Lah, ini kalau dikalikan, silakan dikalikan kalkulator aja. Pindahkan ke sini jadi min 1/14,04. Nah, ya. Pakai 04 ya. Nah, kemudian ini masih ada sisanya berapa? Nah, saya potong sekian aja. Makanya nanti kalau mendekati ya biasa ya. Nah, kemudian 1/NB kuadrat. Jadi ini kalau pakai angka ini susah, repot. Maka saya bulatkan 14 saja. Sehingga nanti yang jelas hasilnya mendekati itu. Gitu aja dalam perhitungan. Jadi akhirnya caranya adalah disamakan penyebutnya. 9 kali 14. Itu 126. Ini nak ya. Maka yang atasnya 9 ini 14. Atasnya 14 ini 9. Jadi akhirnya NB kuadrat dibalik 126 dibagi 5. Ini hasilnya 25,2. NB-nya akar 25,2 itu 5,01 ya, berarti 5. Jadi dari kulit 5 menuju kulit 3. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat pada halaman 307 anak-anak. Pada 307 nomor 20. Saya bacakan dulu soalnya. Ini sama ya, bukunya dari Saku Vindo. Jika konsentrat Rayleigh 1,097 kali 10⁻⁷ per meter, maka panjang gelombang terbesar dari deret Lyman adalah. Nah, anak-anak, deret Lyman itu adalah dari luar ke 1. Panjang gelombang maksimum adalah dari kulit yang paling dekat dengan kulit yang dituju. Jadi kalau seperti ini, 1/λ maksimum R, ini kan 1 kuadrat ya. Nah, yang paling dekat dengan 1 ya 2.
per 2 kuadrat maksimum. Nanti kalau misalnya tanya lambda minimum adalah yang paling jauh. Wah, gitu ya. Tak terhingga di sini isinya. Nah, jadi akhirnya 1/4 lambda maksimum sama dengan 1,097 kali 1,7, kemudian 1/1 min 1/4. Disamakan penyebutnya, ini kan 4/4 ya. Jadi akhirnya 4 kurangi 1, 3. Jadi hasilnya 1/4 lambda maksimum sama dengan 1,097 kali 10 kali 3/4 anak-anak. Jadi 1/4 lambda maksimum, nah ini dikalikan hasilnya sekian, 0,8227 kali 10 Nah, kalau lambda maksimum dibalik, jadi akhirnya 0,8227 kali 10 pangkat 7 naik, itu jadi pangkat min 7. 1/0,8227, 1,215. Jadi, komanya tak pindah ke sini anak-anak, 1, 2, 3. Jadi akhirnya 1215 10 pangkat min 10 meter. Atau istilahnya pangkat min 10 itu adalah Armstrong. Jadi lambda maksimum itu akan sama dengan lambda maksimum sama dengan 1215 Armstrong. Nah, demikian anak-anak konsep tentang spektrum atom hidrogen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.